diagram pencar. Ini akan Ibu tampilkan PPT-nya terlebih dahulu, biar anak-anak bisa lihat. Semua bawa laptop kan? Bagus. Ada semua? Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan mengenai diagram pencar. Sebelum itu kita akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Saya minta salah satu dari siswa untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Siapa yang mau? Boleh angkat tangan? Silakan. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menemukan makna asosiasi antara dua variabel melalui diagram pencar atau diagram scatter data bivariat. 2. Peserta didik mampu menggambar diagram pencar atau diagram scatter data bivariat. 3. Peserta didik mampu membaca diagram pencar atau diagram scatter atau data bivariat. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan arah dan bentuk tren data bivariat dari diagram pencar atau data scatter data bivariat dengan menampilkan gambar diagram pencar linear dan non-linear. Yang kelima, peserta didik mampu menyelesaikan masalah tertutup dari diagram pencar atau diagram scatter data bivariat. Terima kasih. Baik, lanjut sebelum kita masuk ke materi diagram pencar. Anak-anak masih ingat mengenai mean, modus, dan median? Ada yang masih ingat apa itu mean, modus, dan median? Apa itu? Ya. Nilai sering muncul. Ya, benar. Median nilai tengah. Ya, benar. Mean adalah nilai rata-rata dan median adalah nilai tengah dan modus adalah nilai yang sering muncul. Nah, kita ini hidup di era digital kan, jadi Ibu tidak akan menjelaskan secara berbicara langsung, kita akan menonton video pembelajaran. Anak-anak simak ya, karena setelah video pembelajaran ini kita akan menyelesaikan sebuah masalah. Jangan ribut ya. Hari ini kita akan belajar mengenai diagram pencar atau scatter. Apa itu diagram pencar atau scatter? Diagram pencar atau scatter merupakan diagram yang digunakan untuk menjadikan data bivariat yang terdiri dari dua variabel yaitu X dan Y dalam menggambarkan nilai dari dua variabel sebagai titik-titik. Berikut merupakan beberapa contoh diagram pada statistika. Yang pertama ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan diagram scatter. Diagram pencar atau scatter digunakan untuk melihat ketika variabel X bertambah atau meningkat, apakah variabel Y meningkat atau menurun. Dalam diagram pencar ada yang disebut dengan variabel bebas atau sering disimbolkan dengan X, dan variabel terikat yang disimbolkan dengan Y. Coba perhatikan contoh diagram pencar berikut. Umur disebut dengan variabel bebas dan disebut dengan variabel terikat. Selanjutnya, kita akan belajar cara menggambar diagram pencar. Diagram pencar dapat digambar dengan cara manual dan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Cara menggambar diagram pencar menggunakan bantuan Microsoft Excel. Masukkan data pada Excel, kemudian tentukan variabel X dan Y. Klik kolom kosong, kemudian klik Insert. Pada tampilan Excel, klik tools berupa diagram titik. Akan muncul halaman kosong seperti berikut. Klik kanan pada halaman kosong, kemudian klik Select Data. Akan muncul tampilan seperti berikut, lalu klik Add. Tampilan berikut, pada kolom series XPW, klik seluruh data X, dan pada kolom series YPW, klik seluruh data Y, kemudian klik OK 2 kali. Berikut adalah hasil diagram pencar dari data EQ dengan hasil belajar. Selanjutnya, kita akan menyesuaikan skalanya. Klik kanan pada skala, kemudian klik format eksis. Sesuaikan dengan skala yang kalian butuhkan. Berikut diagram pencar mengenai data EQ dengan hasil belajar. Berdasarkan diagram pencar EQ dengan hasil belajar siswa, perhatikan titik-titik koordinatnya. Ketika posisi titik tersebut cenderung membentuk garis lurus, hal itulah yang disebut dengan tren data linear. Sedangkan diagram yang posisi titiknya cenderung melengkung disebut dengan tren data non-linear atau seperti gambar samping. Dari diagram EQ dengan hasil belajar, perhatikan kembali di mana ketika variabel X bertambah dan variabel Y semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa arah datanya menuju ke arah positif. Sedangkan ketika variabel X bertambah dan variabel Y semakin menurun, hal tersebut menunjukkan
LKPD. Sebelumnya ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 6 kelompok. Nah, ini mengikuti sesuai garis belakang aja ya dari sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan sebelah sana kelompok 6. Nah, saya ibu akan membagikan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Cara mengerjakan LKPD, di situ kan udah ada datanya yang ibu siapkan kan. Nanti anak-anak semua masukkan ke Excel, semua laptopnya punya Excel kan, gak ada yang enggak kan. Nah, nanti dimasukin datanya ke Excel, mungkin ada datanya agak salah di situ, penomorannya yang ke bawahnya itu 1 sampai 30 tapi ada hilangan sedikit. Nah, itu nanti disesuaikan aja 1 sampai 30 ya. Nah, ibu beri waktu mengerjakan LKPD-nya selama 20 menit. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Ibu, Apa? Ya? tanya dulu. Oke, Pak. Ini kalau sudah ada kegiatannya, Ya, itu saja jawabannya. Kalau udah ada buat diagram bencarnya, boleh diisi kertas yang ibu kasih tadi ya. Ibu, ya masih ibu. Oh. Iya. Boleh lagi ya. Udah semua? Kertasnya udah diisi? Diisi dulu ya. Kertasnya nggak apa-apa, perwakilan aja yang isi ya. Bencarnya berarti kan jadi banyak, bukan bencarnya kita yang cenderung lurus tapi masuk ya. LKPD-nya dikerjain sama pertama ada sama yang ini aja ya. Itu kalau biasanya lagi yang kata kita harus nanti itu harus belajarnya di dia udah belajar kan nanti diterapkan di analisis data. Nah tetap dulu ini kok ini dia darat jadi yang fungsinya juga titik ini itu mau Berarti yang
tadi lagi berbagi ya. Nah, lihat dari pertama, jangan lihat dari ketika IQ yang bertambah, berarti kita belajar kemudian ketika IQ seseorang itu bertambah, apa yang kita belajar? Nah, itu jawabannya. IQ seseorang itu semakin meningkat, maka belajarnya. Nah, itu jawabannya. Udah? Ada yang sudah selesai? Sudah. Ada yang mau maju? Untuk presentasikan hasilnya? Atau ibu yang milih? Ayo. Baik, jadi di sini kami kelompok ini akan menampilkan diagram setelah kami buat di Excel. Anak-anak perhatiin ya, temannya presentasi. Kalau semisal jawabannya berbeda, dibilang ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, silakan dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Nah, di sini kita sudah presentasikan semua yang kalian jawab kan. Nah, ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan jawaban kalian hari ini. Apa yang kalian dapat setelah mengerjakan LKPD tadi? Ini kok ada soal individu, tapi ibu akan bagikan di grup WA aja. Ya. Nanti dikerjakan minggu depan dikumpulkan. Itu individu ya. Baik. Nanti majunya seorang membandingkan dengan jawaban temannya. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai materi regresi ini ya. Ini akan dibuka refleksi anak-anak terlebih dahulu ya. Berdasarkan pembelajaran hari ini, apa yang kalian ketahui mengenai diagram pusat? Ada yang mau menjawab? Nah, setelah kalian menggambar diagram pusat tadi, apa kesulitan yang kalian alami? Mengidentifikasi gambar Ya, arah gambarnya. oke. Yang lain, untuk anak-anak semua, apakah kalian punya saran untuk pembelajaran kita selanjutnya itu agar lebih baik? Bagaimana baiknya? Kalau yang belakang? Ini bisa nambah kayak lumayan game dalam pembelajaran itu dibikin seperti game biar lebih seru. Ya, oke. Terima kasih atas sarannya. Ya, baik. Sekian pembelajaran.